Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadayi hadayu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam halaqah online dalam mempelajari hafalan terjemah Al-Quran sebagai ikhtiar kita untuk bisa meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah dalam memahami ayat-ayatnya. Tidak hanya sekedar mempelajari membaca Al-Quran dengan benar, tapi juga mempelajari berusaha untuk memahami makna ayat per ayatnya. Semoga bisa dipahami, dimudahkan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah. Sehat semuanya Ummahat? Sehat Alhamdulillah sehat. Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana apakah sudah dimurojaah Al-Fatihahnya kemarin? Insya Allah untuk surah Al-Fatihah masih muda ya ya? Insya Allah. Nah, semoga setelah mempelajari terjemah dari Al-Fatihah semakin menambah menghadirkan kekhusyuan di dalam setiap kita mendirikan sholat kita. Nah, seperti yang kemarin Ana sampaikan, kita akan mengawali di setiap pertemuan, setiap halaqah, kita akan memurojaah terlebih dahulu untuk surat Al-Fatihahnya. Ini berarti memutar ya, ya, maksudnya memutar bergiliran. Giliran dari ta'awud dulu. Mungkin karena ini yang hadir baru ada 5 orang. Sambil menunggu teman-temannya yang lainnya. Diusahakan bagi yang punya lembaran yang kosong, dua lembaran, satu lembaran untuk diterjemahkan, satu lembaran yang masih kosongan, bisa melihat yang lembaran kosongannya untuk memurojaah. Mungkin satu orang terlebih dahulu bisa baca 5 ayat, jadi bisa berulang-ulang. Terlebih dahulu dari tadi yang hadir terlebih dulu, Bu Nadia sama Uti Rona. Uti, siapa satunya lagi? Uti Kamelia ya? Uti Amel ya? Amel Kamelia. Amelia. Tafadhali. 5 ayat. 5 ayat Sabar dulu. diusahakan Rona. untuk ditutup dari ta'awud dulu. Monggo siapa dulu? Bu Nadia atau Tirona atau Tiamel dulu? Bu Rona Nadia, Ustazah. Uti Rona kah? Nah, Ustazah. Tafadhali. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku Langsung kalimat sempurnanya. aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Maliki. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan.
Ya, alhamdulillah. Dilanjut. Sudah 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan mustaqim, jalan yang lurus. Lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang siratal ladzina an'amta, nikmat, an'amta nikmat, siratal ladzina, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, Ghairi alaihim alaihim atas mereka, ghairi bukan al-maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat, yang kau murkai, ya, yang dan bukan orang yang tersesat. ya, jangan yang murkai. Murkai. Ya. Gitu bisa. Bisa dilanjut. Uti Amel. Bisa diulang dari Ta'awud. Tidak mengapa, dicoba Uti Amel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Alhamdulillah. Bisa dilanjut Ummu Michelle atau Ibu Rika? Iya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari Bisa dilanjutkan yang tadi langsung lanjut ke ayat ke-5. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai atas mereka dan bukan yang tersesat. Ya, bukan yang orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Bisa dilanjut Ummu Hamam? Dari awal lagi Muhammad. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sudah, Ustazah?
Alhamdulillah. Dilanjut untuk Ummu Hafsah. Ummu Hafsah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta, diberi nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdu, bukan orang-orang yang bukan yang orang-orang yang disesatkan, atas Maghdub- mereka. Al-Maghdubi. Al-Maghdubi. Dimurkai. Orang-orang, oh iya, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladhdallin, dan bukan adhdallin, orang-orang yang sesat. Orang yang sesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikunna. Iya. Alhamdulillah. Semoga seterusnya diberi kemudahan untuk bisa menghafal beserta terjemahnya. Amin. Alhamdulillah. Ustazah Frita izin tanya, Ya, ini pakai yang kosong atau yang ada isinya, nggih? yang kosong ini murojaah. Kalau murojaah, jadi diharapkan bisa memiliki 2 lembaran. Jadi yang satu untuk diterjemahkan, yang satu untuk kosongan. Jadi atau kalau tidak bisa, ini anak kan share di layar ya, bisa melihat di layar. Ini kan kosongan, bisa melihat di layar. Oh siap, nggih, jazakallah Ya. khair. Jadi kalau untuk di awal kita selalu awali dengan memurojaah apa yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Naba ya. Kita terjemahkan dulu surah An-Naba-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ta'awudz dan basmalahnya eh, sudah sebelumnya ya. Jadi anak lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma, tentang apakah. Amma ini gabungan antara huruf an dan ma. Ya, digabung amma jadi tentang apakah. Yatasa'alun. Yatasa'alun, mereka bertanya. Mereka saling bertanya. Jadi amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, an tentang an-naba'i, berita, al-azim, besar. Jadi anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi, yang, hum, mereka, fihi, fi di dalam, hi-nya. Jadi fihi di dalamnya. Mukhtalifun, mereka berselisih. Mereka berselisih. Jadi allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih di dalamnya. Kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun. Sa
Ini adalah huruf istiqbal. Istiqbal yang artinya adalah kelak. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Kalla saya'lamuna, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa, ini huruf ataf, yang artinya kemudian. Kalla sama ya, seperti di ayat sebelumnya. Kalla sekali-kali tidak. Sa huruf istiqbal artinya kelak. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Nah, saya ulang dari ayat pertama. 5 ayat ya ya. Di setiap pertemuannya 5 ayat, 5 ayat. Amma, tentang apakah yatasa'alun, mereka bertanya. Anin naba'il azim, tentang an-naba'i, berita al-azim yang besar. Allazi, yang hum, mereka, fihi, di dalam, nya. Fihi, di dalamnya, mukhtalifun, berselisih. Mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Sa kelak ya'lamuna, mereka mengetahui. Summa, kemudian kalla sekali-kali tidak. Sa ya'lamuna, sa kelak ya'lamuna, mereka mengetahui. Sudah terlengkapi, Sudah, Ustazah. Nah, jadi untuk setorannya pekan depan ini 5 ayat ini, tapi tetap Ana mulai dari surat Al-Fatihahnya ya ya. Jadi nanti bergiliran seperti tadi 5 ayat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Naba'nya di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-5. Untuk setorannya seperti tadi langsung kalimat secara globalnya, tidak satu persatu. Untuk perkataannya ini di setiap pertemuannya aja. Jadi setelah saya sampaikan, coba Antuna membaca satu persatu. Sekarang coba giliran mulai dari Ummu Hafsah. Dari bismillah nopo dari ayat 1 nggih, Ya, Ustazah? dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma, tentang apakah, yatasaalun, mereka saling berselisih. Saling mereka yatasaalun. Mereka saling bertanya apa nih? Ya. Terus Lanjut. ya. Anin naba'il azim. Tentang nabai, berita. An-nabai, ada alnya dibaca an-nabai. Oh, tentang an-nabai, berita al-azimi, yang besar. Ya. Jadi untuk apa? Sebentar. Jadi kalau ada alnya dibaca alnya ya. Karena untuk mengetahui ini ma'rifah atau nakiro, karena nanti juga mempengaruhi kedudukannya dalam setiap kalimat. Jadi harus disebutkan kalau ada dia isim ma'rifah dengan al, maka dibaca an-nabai untuk perkataannya ya. Kalau dia nakiro tanpa al, dia baca nabai boleh. Ya. Ya. Lanjut Ummu Hafsah, bisa? Jadi ini
Per orang masih 5 orang, 5 ayat. Dilanjut, tafadhali. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka di dalam hinya. Fihi di dalamnya. Mukhtalifun mereka berselisih. Kalla saya'lamun sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak. Saya'lamun kelak mereka mengetahui. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebentar, Ana menyapa sebentar dulu untuk Umu Wirda sama Umu Habibah baru bergabung. Eh, Antuna sambil mengikuti teman-teman murojaah ya, sambil diisi. Kita sudah masuk ke surat An-Naba. Umu Habibah, Umu Wirda. Na'am Ustazah. Ya, sambil menyimak teman-teman memurojaah karena tadi sudah Anda sampaikan terjemahnya ayat 1-5 untuk surat An-Naba'nya. Ya. Dilanjut Umu Hamam. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang amma, tentang apakah, yatasaalun, mereka saling bertanya. Tentang an-nabai, berita, al-azim, yang besar. Alladzi, yang hum, mereka, fi, di dalam, hi-nya, mukhtalifun, mereka berselisih. Kalla, sekali-kali tidak. Kelak, ya'lamun, mereka mengetahui. Summa, kemudian. Kalla, sekali-kali tidak. Kelak, ya'lamun, mereka mengetahui. Alhamdulillah. Umu Michelle. Dilanjut Umu Michelle. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasa'alun. Amma tentang apakah? Yatasa'alun. Mereka saling bertanya. An-naba'il adim. Tentang an-naba'i, berita adim yang besar. Al-azim. Al-azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fi di dalam hi-nya mukhtalifun mereka berselisih. Kalla saya'lamun sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kemudian kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Alhamdulillah. Dilanjut Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma tentang apakah? Yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang an-naba'i, berita, al-azimi, besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun. Mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Saya'lamuna mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak.
saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Ya, ya. Jadi kalau pas berkata didetilkan satu persatu yang kelak ya lamuna mereka mengetahui. Lanjut Oke. Putih Rona. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma tentang apakah? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. An tentang an-naba'i berita al-azimi besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Saya'lamun kelak ya'lamun mereka akan mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak kelak ya'lamun mereka akan mengetahuinya. Ya lamuna mereka mengetahui. Ya'lamuna Ya, mereka akan mengetahuinya. ya, tidak pakainya. Ya, Ya. ya, mengetahui. Ya. Lanjut Ukti Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma tentang apakah? Yatasaalun mereka bertanya. Anin naba'il azim. An tentang an-naba'i berita al-azim besar. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifun mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Nah, Putih Ummu Wirda sama Ummu Habibah bisa? Sudah diisi? Coba Ummu Habibah dulu, Ummu Khalifah dulu. Ummu Wirda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Amma tentang apakah? Yatasaalun mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim. An tentang an-naba'i berita al-azim yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fi di dalam nya mukhtalifun mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kemudian kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamun mereka mengetahui. Alhamdulillah. Lanjut Ummu Habibah. Naam, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang ma apakah? Ya Amma tentang apakah? Tentang apakah mereka saling bertanya.
anin naba'il azim. An tentang an-naba'i berita, al-azim besar, Ya, yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Kelak ya'lamuna mereka akan mengetahui. Mereka mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa kemudian. Kalla tidak sekali-kali. Kelak ya'lamuna mereka mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah terkompleti semua dan dihafalkan untuk disetorkan di pekan depan. Kita masuk ke surat An-Naba. Ke sedikit penjelasan. Kalau kemarin Ana sampaikan di sebelum pembukaan, bahwasanya akan ada tadabbur di akhir ayat. Ini Ana sisipkan sedikit-sedikit. Jadi kalau di lembarannya ini Ana cantumkan tafsir ijmalinya secara global. Jadi kalau berdasarkan metode penafsiran Al-Quran itu ada 4 metode. Salah satunya termasuk adalah penafsiran secara ijmali, secara global. Jadi kalau metode penafsiran Al-Quran itu selain ada ijmali global, ada tahlili. Kalau tahlili itu penjabaran secara detail. Kalau tafsir ada lagi tafsir metode penafsiran secara muqarrin. Muqarrin ini perbandingan. Terus kalau ada lagi metode penafsiran tafsir itu secara maudhu'i, secara tematik, pembahasan secara masalah tema tentang apa, tentang akidah, tafsir ada mengambil ayat-ayat tentang akidah semua gitu. Nah, untuk halaqah kita, Ana akan sisipkan selain tafsir ijmali juga sedikit dari tafsir secara tahlili. Jadi penjabaran lebih mendetailnya. Kalau kemarin kita sudah di surah Al-Fatihah dimulai dari ta'awud. Ta'awud, Ana singgung sedikit. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah pengamalan dari surat An-Nahl di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah." Ya, apabila kita membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini makna ta'awud menurut Imam Ibnu Katsir itu maksudnya berlindung dari keburukan atau sesuatu yang mengandung unsur keburukan. Sedangkan kalau secara umum maksudnya berlindung dari kejahatan setan yang bisa merusak atau mencelakai pada agama dan menghalangi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi makna dari kata a'udzu billahi sendiri maksudnya adalah berlari dari kejahatan atau keburukan setan menuju perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu maksud dari a'udzubillah, berlari dari kejahatan dan keburukan setan menuju pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini manfaat ta'awud ini adalah untuk mensucikan mulut kita dari perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang buruk yang biasanya dilakukan oleh beberapa manusia, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Jadi untuk ketika kita mau memulai membaca kalamullah, hendaknya kita mensucikan bibir kita dengan mengucapkan ta'awud. Karena yang akan kita baca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum, kisah-kisah, dan petunjuk pedoman kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba di sini pada kalimat bismi, ini adalah ba al-isti'anah. Maksudnya adalah huruf ba untuk meminta pertolongan. Jadi di sini maksudnya adalah bismi, dengan nama Allah kita itu meminta pertolongan. Allah yang disifati Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman maupun Ar-Rahim
adalah diambil dari kata yang sama, rahmah. Jadi maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Barangkali ada yang tahu apa beda antara Rahman dan Ar-Rahim? Sudah pernah mendengar? Kalau Ar-Rahman, Hmm. kalau Ar-Rahman, pengasih. Kalau Ar-Rahman itu Buat. semua makhluk itu dikasih sama Allah, diberikan semuanya. Tapi kalau Ar-Rahim kepada orang yang beriman. Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman saja, begitu ya. Nah, memang Ar-Rahman ini memang adalah kasih sayang Allah yang untuk umum. Jadi Ar-Rahman itu luas, umum, baik untuk kaum muslim, orang-orang beriman maupun non-muslim. Karena kita ketahui bahwasanya yang hidup di permukaan bumi ini tidak hanya orang-orang beriman saja, tidak hanya kaum muslim saja, tapi ada orang kafir juga. Dan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman ini menunjukkan keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim sendiri ini hanya khusus untuk kaum beriman saja, untuk umat muslim saja, terutama nanti ketika di akhirat. Kaum beriman, orang-orang beriman akan mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat bismillah ini ada lafaz lafzul jalalah Allah. Ini adalah ismu a'zam, di mana semua nama dan sifat-sifat Allah ada terkumpul pada lafaz Allah. Nah, kita masuk ke dalam surat An-Naba. Barangkali sambil dicatat, bisa sambil dicatat. Kalau dirasa Ana menyampaikan terlalu cepat, bisa diingatkan Ana. Jadi di sini kita masuk ke dalam An-Naba-nya sedikit. Surat An-Naba adalah surat yang mengawali dari juz Ammah, juz 30. Surat ke-78 termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah yang terdiri dari 40 ayat. Surat Makkiyah berarti adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi surat-surat yang di dalam Al-Quran itu ada dua golongan Makkiyah ataukah Madaniyah. Kalau surat Makkiyah, golongan Makkiyah berarti adalah surat tersebut ayat-ayatnya diturunkan ketika Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Sedangkan surat yang termasuk ke dalam golongan Madaniyah berarti itu adalah surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Jadi itu patokannya ya. Patokannya suatu surat atau suatu ayat tersebut dimasukkan ke dalam golongan Makkiyah atau Madaniyah. Jadi bukan berarti kalau surat tersebut Makkiyah berarti diturunkan di Mekah. Bukan. Atau surat Madaniyah diturunkan di Madinah, bukan. Tapi patokannya adalah surat tersebut diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah ataukah belum. An-Naba ini kita ketahui kalau juz 30 ini pembahasannya tema utamanya adalah tentang akidah tentang akidah, tentang tauhid. Karena di juz 30 ini kebanyakan surat Makkiyah, berarti audiensnya orang yang didakwai oleh Rasulullah SAW adalah masih kaum musyrikin kafir Quraisy, di mana kita sama-sama ketahui kalau orang-orang kafir Quraisy ini mereka meyakini dengan tauhid rububiyah, tapi untuk tauhid uluhiyahnya tidak ada. Mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di juz 30 ini tema besarnya kebanyakan adalah memang tentang akidah, tentang tauhid, tentang pembahasan tentang hari kebangkitan, hari akhir, di mana orang-orang kafir Quraisy ini mengingkari dengan adanya hari akhir. Jadi surat An-Naba ini yang kita terjemahkan 5 ayat di awal ini adalah diawali dengan kalimat tanya.
Kalimat tanya kalau di dalam Al-Quran ini bukanlah suatu kalimat tanya yang hakiki, maksudnya bukan suatu kalimat yang butuh jawaban. Bisa jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam bentuk suatu kalimat tanya, itu adalah untuk mengajak hambanya untuk memikirkan atau untuk menekankan sesuatu. Dan tidak perlu jawaban seperti pada surat di juz 30 lainnya ya, seperti di surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan di situ pertanyaan, alam taro, apakah kamu tidak mengetahui atau tidak melihat? Itu bukanlah suatu kalimat yang membutuhkan jawaban. Tapi di situ Allah hanya sekedar memberikan penekanan. Atau alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Itu kalimat firman-firman Allah dalam bentuk kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban karena Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang Maha mengetahui, Al-Khabir, dan yang mengetahui secara mendetil. Di sini surat An-Naba diawali dengan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Jadi di sini Allah mengawali dengan kalimat tanya yang Allah sendiri sudah mengetahui. Jadi di sini adalah ayat sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengakui adanya Allah, tapi mereka masih mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari akhir. Karena kalau banyak terdapat di dalam firman-firman Allah SWT di dalam Al-Quran, ketika kaum kafir Quraisy itu ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan kalian? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jadi ketika sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Sungguh mereka itu akan mengatakan Allah. La yaqulunna Allah. Di sini Allah memakai penekanan dengan dua huruf. Pada huruf lam taukid dan nun taukid. Berarti Allah menegaskan mereka akan menjawab. Wala in sa'altahu man khalaqahum fala yaqulunna Allah. Siapa, dan jika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah lah. Jadi mereka tauhid rububiyahnya sudah ada ya ya. Padahal kalau kita sudah mempelajari kitab-kitab tauhid, maka kita sudah memahami ketika kita memahami dengan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya adalah adanya tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah memahami bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur segala sesuatunya, maka segala bentuk peribadahan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan kaum kafir Quraisy, mereka masih menjadikan tandingan-tandingan. Dan untuk masalah tauhid dan kesyirikan ini biasa kita pelajari ya, agar kita bisa mawas diri, karena siapa tahu kita ternyata masih melakukan sesuatu yang itu ternyata masuk ke dalam ranah kesyirikan, tapi ternyata kita masih tidak memahaminya. Karena kesyirikan itu bisa menghilangkan, salah satu bahaya kesyirikan itu adalah bisa menghilangkan seluruh amalan baik kita. Misal kita sudah sampai umur 40, 50, segala amalan baik kita bisa hilang sekejap gitu saja ketika kita sudah melakukan kesyirikan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu dzanbi a'dzam, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Yaitu jawabannya adalah ketika kita menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Jadi di ayat pertama amma yatasaalun, Allah mengawali dengan kalimat tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama yang dimaksud dengan an-naba'il azim, berita yang besar, ini adalah yang pertama yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Azim. Karena sebagian salah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita yang besar itu tersebut adalah Al-Quran Al-Azim. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Shad, Qul huwa naba'un azim.
berita itu yaitu Al-Quran adalah berita yang besar. Sedangkan penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan An-Naba'il Azim adalah kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penafsiran yang ketiga adalah bahwasanya dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah hari kebangkitan. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwasanya jika kita mempelajari tafsir di dalam Al-Quran, itu pasti ada khilaf tanawu, khilaf yang saling melengkapi, bukan khilaf yang kontradiksi, bukan khilaf yang terjadi di dalam ranah ilmu fikih. Ya, kalau dalam ilmu fikih kan kita mendapati ada yang berkebalikan, ada yang mengatakan ini wajib, ini sunnah, atau ini mubah. Tapi kalau di dalam tafsir itu adalah khilaf tanawu. At-tanawu itu maksudnya khilaf yang tidak kontradiksi, yang saling melengkapi. Dan dari penafsiran ini ada yang menafsirkan maksud dari An-Naba'ul Azim, ada yang menafsirkan Al-Quran Al-Azim, ada yang menafsirkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada yang menafsirkan hari kebangkitan. Itu semua saling melengkapi. Karena hari kebangkitan maupun kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sudah tercantum di dalam Al-Quran Al-Azim. Dan Al-Quran itu juga menceritakan tentang para nabi dan juga mengabarkan tentang adanya hari kebangkitan. Tapi jika dicermati dari konteks ayat yang disebutkan Allah SWT, setelah ayat ini, alladzii hum fihi mukhtalifun, itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud An-Naba'il Azim itu adalah tentang hari kebangkitan. Jadi yang dimaksud dengan berita yang besar itu adalah berita tentang hari kebangkitan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Alladzii hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang hal ini, yaitu tentang hari kebangkitan ini. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengimani, tidak mau meyakini dengan adanya hari kebangkitan. Karena mereka mengetahui konsekuensi dari mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka harus meninggalkan apa-apa yang sudah mereka kerjakan sebelum adanya dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuk penyembahan berhala. Ini dalam surah Al-Baqarah kan disebut wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana aba'um la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka supaya mereka mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka justru mengatakan bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Biarkanlah kami mengikuti apa-apa yang sudah ada di dalam bapak-bapak kami dan kakek moyang kami. Seperti itu. Walau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, meskipun bapak-bapak mereka itu, Allah melanjutkan, meskipun bapak-bapak moyang kalian itu tidak mengetahui sesuatu, tidak mendapatkan petunjuk, istilahnya Allah ingin menghinakan mereka. Meskipun kalian sudah aku beritahu bahwasanya moyang kalian itu bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kaum musyrikin tidak percaya hari kiamat karena konsekuensi dari hari kiamat adalah nantinya berarti mereka harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka perbuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keingkaran mereka ini terjadi karena adanya syahwat yang lebih mendominasi. Jadi hati-hati, syahwat ini bisa mempengaruhi dari akidah kita. Kalau kita menuntut ilmu di dalam kitab Ta'dimul Ilma itu pengagungan dalam ilmu, itu salah satu yang pertama dibahas itu adalah tentang hati. Jadi hati itu akan menjadi wadahnya suatu ilmu secara langsung apabila hati itu diperhatikan bisa sudah bersih, terhindar dari syahwat maupun dari syubhat. Karena ilmu itu akan memilih hati manakah yang pantas untuk dia tempati, untuk dia jadikan wadah. Apakah hati ini masih lebih dominan, cenderung mengikuti syahwatnya,
sering memilih terjerumus ke dalam syubhat atau tidak. Jadi kaum musyrikin Arab itu dulunya menganggap orang-orang yang mengatakan adanya hari kiamat itu sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang bodoh. Karena mereka meyakini bahwasanya tidak mungkin orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, akan dibangkitkan lagi. Kalau di dalam surat An-Nazi'at kan, di dalam surat An-Nazi'at kan ada ya ya. Di awal-awal surat itu mereka menukil perkataan mereka, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan kepada keadaan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, meskipun kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Dan mereka mengatakan juga qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu itu berarti pengulangan yang merugikan. Pengulangan yang merugikan. Jadi hati-hati ya umatnya, kita harus senantiasa setiap harinya ketika kita bangun tidur, mau hendak tidur, harus memeriksa hati kita. Dalam seharian 24 jam yang sudah diberikan Allah SWT di setiap harinya kita harus koreksi apakah tindak tanduk kita, ucapan kita, langkah kita, perbuatan kita, niat kita itu sudah senantiasa di atas ketaatan kepada Allah SWT. Apakah ada riak terselubung, adakah sum'ah, adakah ingin diperhatikan oleh orang lain, seperti itu. Agar kita terhindar dari syahwat. Kala saya alamun, kala saya alamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Di sini Allah SWT mengulangi kalimat di dalam ayat ke-4 dan ke-5 sebagai bentuk bantahan dari Allah SWT tentang prasangka mereka. Maksudnya kalau sekarang mereka mengingkari, tapi kelak mereka akan melihat dengan dirinya sendiri akan dibangkitkan secara langsung. Mereka pun akan juga menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi di sini Allah SWT sudah memperingatkan mereka tentang kebenaran adanya hari kiamat. Karena kita sebagai orang beriman yang sudah menuntut ilmu pastinya sudah mengetahui tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itulah setelah itu dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan. Anallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Pasti ada tujuannya. Insya Allah kita sudah hafal semua ya Ummahat ya. Apa dalil dari tujuan diciptakannya manusia dan jin? Ayatnya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sudah hafal ya? Adakah yang sudah hafal? Tujuan dari manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ummahat? Untuk beribadah kepada Allah. Kepada Allah. Ada yang hafal? Lafadznya, ayatnya? Ayatnya. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Muhammad ya tadi ya? Nah, masalah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk ya'buduni. Wa makna ya'buduni huwa ma'bud. Dan makna ya'buduni adalah yuwahidun. Wa makna ya'buduni huwa yuwahidun. Makna dari ya'buduni menyembahku adalah mengesahkan aku. Jadi tujuan utama kita hidup di muka bumi ini adalah hanya untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di pertemuan malam ini kita sampai di paragraf pertama. Jadi kalau kita
selain menghafal terjemah, kita mau memahami makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam setiap surat, kita akan mempelajari setiap paragraf-paragrafnya. Jadi di surah An-Naba ini, paragraf pertama itu dari ayat 1 sampai 5. Dari paragraf pertama, ini surah An-Naba terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan pertanyaan dan diakhiri dengan bantahan tentang pemikiran kaum kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari akhir. Perlu kita ketahui bahwasanya hari kebangkitan adalah termasuk dari salah satu rangkaian hari akhir, dan hari akhir itu adalah termasuk dari salah satu rukun iman yang 6. Rukun iman yang harus kita imani secara komplit keenam-enamnya. Tidak boleh kita hanya beriman pada rukun iman kepada Allah atau saja kepada malaikat, kepada kitab-kitab kita mengimani, tapi kepada nabi-nabi kita tidak mengimani. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Jadi harus mengimani secara keseluruhan. Keenam-enamnya harus kita imani. Demikian, semoga bisa dipahami apa yang Anda sampaikan. Jika terdapat kesalahan dari apa yang Anda sampaikan, berarti itu mutlak dari kesalahan dari diri Anda yang dengan sedikitnya ilmu yang Anda miliki. Karena kebenaran secara mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang ditanyakan, Umahat? Tidak ada? Dari apa yang Anda sampaikan, bisa dipahami ataukah terlalu cepat dalam penyampaiannya? Bisa Ustazah. Insya Allah. Insya Allah dipahami. Mu Misel, Mu Hafsal, Mu Hamam, Mu Habibah? Untuk saat ini insya Allah paham, tapi nggak tahu nanti lupa nggak. Lupa atau enggaknya? Saya bantu doa ya ya, karena saya hanya menyampaikan dan membantu dengan doa. Yang penting kalau ketika sudah menuntut ilmu kita pahami konsekuensi, berarti kita sedang belajar, berarti belajar itu tujuannya adalah menjadikan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sebagaimana Imam Ahmad menyampaikan tujuan dari menuntut ilmu jika benar yaitu menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan yang ada pada diri kita sehingga menjadi tahu dan menyampaikannya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan tujuan berarti konsekuensi dari belajar itu adalah ya dipelajari, dimurojaah, diamalkan. Selama kita berusaha untuk memurojaah dan berdoa kepada Allah SWT dan benar-benar meniatkan tujuan kita mempelajari ini karena untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk membantu agama Allah SWT, intinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diberi kemudahan. Meskipun ya karena pribadi orang masing-masing kan sendiri-sendiri. Ada yang bisa cepat memahami, ada yang lamban, ada yang sedang. Tidak mengapa diistiqomahkan. Yang karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai sesuatu yang sedikit tapi istiqomah. Dihafalkan satu ayat seperti itu. Yang akan lebih membantu, akan menjadi ilmu bermanfaat, yaitu dipraktekkan di dalam sholat. Ketika sholat ada 5 waktu sholat wajib, pada subuh bisa dibaca sambil murojaah. Pada duhur diluangkan waktunya, harus diluangkan, bukan sak senggangnya ya ya. Jangan kalau senggang, kalau sempat diluangkan. Kalau tidak bisa seperti itu, mungkin di waktu jam berapa, apaan puna bisanya, harus dijadwalkan. Semoga Allah beri kemudahan ya Umahat untuk Antuna dan Ana istiqomah bisa mempelajari ilmu agama Islam, karena dan ini kita mempelajari ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama,
yaitu mempelajari ayat-ayat Allah beserta maknanya dan mentadaburi ayat per ayatnya. Karena melalui ilmu tafsir kita bisa mempelajari makna dan kandungan dari firman Allah SWT dan lebih memahami apa yang kita baca. Alhamdulillah. Dari Nomor sini bukan nomornya. Oh, dua-duanya. Bu Nadia, Ini kan ada yang ditanya? Bu Nadia, Afwan, ada yang ditanyakan kah? Kalau tidak, ya. enggak Ustazah. Nah, untuk pertemuan kita malam ini sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberi kemudahan dan keistiqomahan bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya dan seterusnya hingga kita bisa menyelesaikan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Khairan Ustazah. Jazakallahu khairan.